Kedatangan Lu Yongsan yang merupakan ahli bela diri tingkat 6 yang tiba-tiba datang menyelamatkan manajer Yan sontak membuat Zhao Zeng terkejut. Sedangkan manajer Yan yang pada awalnya dikira akan mendapatkan perlakuan baik dari Lu Yongsan, kini harus menerima kenyataan yang mana ia harus menerima penindasan darinya. Terlihat pada saat ia meminta untuk membunuh Zhao Zeng beserta ayahnya dengan imbalan 3-4 kali lipat lebih besar. Ternyata Lu Yongsan malah menolaknya. Hal itu dikarenakan Lu Yongsan menganggap manajer Yan sudah tidak lagi memiliki anak sebagai penerusnya. Jadi ia pun meminta seluruh kekayaan manajer Yan sebagai pembayarannya. Tak selang lama kemudian, datang Lang Tze untuk melaporkan bahwa dirinya telah menghabisi semua prajurit yang berkhianat. Sontak Zhao Zeng pun lalu menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu, dikarenakan musuh yang di hadapan mereka merupakan musuh yang memiliki kemampuan bela diri tingkat 6. Dan Lao Zhao yang mengetahui saat ini pertarungan akan semakin berbahaya, lalu meminta Zhao Zeng dan Lan Xi untuk melarikan diri di saat dirinya sedang menahan Lu Yongsan. Namun Zhao Zeng lantas menolak perintah ayahnya, dikarenakan ia yakin bahwa ayahnya tidak akan mampu menahan serangan dari musuh dalam waktu yang lama. Ternyata tidak begitu dengan Lan Xi. Tanpa banyak berpikir, ia pun langsung segera melarikan diri dari tempat itu. Namun tiba-tiba, Lu Yongsan dengan cepat langsung mencoba mengejar Lan Xi. "Siapa bilang kau boleh kabur? Matilah!" Dengan cepat, Zhao Zeng mengejar mereka dan masih sempat menghentikan serangan Lu Yongsan pada Lan Xi. "Kau itu cuma seniman bela diri tingkat 6. Jangan meremehkan kami. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri dari Tanglai, lalu kau bisa meremehkan kami?" Namun ternyata, dengan pergerakan yang tidak disadari Lu Yongsan, ternyata Lao Zhao sudah berada di belakangnya, dengan posisi yang sudah siap menyerang. Serangan dari Lao Zhao ternyata masih dapat dihindarinya. "Mangsa kali ini cukup mengganggu. Aku akan meminta bayaran lebih untuk ini." Dan serangan balasan pun dilancarkan Lu Yongsan, namun masih bisa ditahan Lao Zhao. Tiba-tiba datang Lan Xi dengan mengemudikan mobil. "Tuan muda, tuan, cepat masuk ke dalam mobil." Tanpa memikirkan pertarungan yang terjadi, Zhao Zeng pun langsung menggendong ayahnya untuk membawanya menuju mobil. Dan di saat mereka berdua berhasil memasuki mobil, Lang Xi pun langsung menancap gas secepat mungkin untuk pergi. Lalu, dengan bom granat, Zhao Zeng pun melemparkannya tepat ke arah Lu Yongsan yang saat ini sedang berusaha mengejar mereka. Dan granat yang masih sempat ia tebas sebelum mengenainya, lalu meledak di hadapannya. Zhao Zeng dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dari tempat itu. "Shadow Assassin, apa itu isinya sampah semua? Apa yang tak bisa kudapatkan, maka jangan berpikir untuk bisa mendapatkannya juga," ucap manajer Yan yang sudah menyerah dengan keadaannya sembari akan menekan remote bom di tangannya. Lu Yongsan yang sempat menyadari niat dari manajer Yan dengan cepat, ia pun lalu menusuk lengan manajer Yan untuk menghentikannya. Namun dengan remote yang saat ini masih digenggamnya, manajer Yan pun lalu tertawa jahat dengan sangat puas. Dan gudang makanan yang berada di pusat kota pun meledak, dan dalam sekejap gudang makanan pun menjadi rata dengan tanah, serta semua makanan juga habis terbakar. Luoxu yang masih berada di gerbang kota setelah mengatur jalannya evakuasi hanya dapat mendengar bahwa telah terjadi ledakan di dalam kota. "Ketua Su, ini buruk. Gudang makanan telah meledak," ucap seseorang sembari berlari melaporkan kejadiannya. Sontak Luoxu terkejut dan mulai berpikiran bahwa tuan kota dan manajer Yan telah melakukan hal tersebut. Masih belum selesai terkejutnya dikarenakan peledakan gudang makanan, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang sudah mendekati gerbang pertahanan. Singkat cerita, terlihat kini para ahli seni bela diri sedang berusaha untuk menghalau para zombie untuk tidak masuk ke gerbang pertahanan. Sembari menunggu para warga untuk bisa masuk ke dalam kota, mereka pun bertarung tanpa henti dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hingga saat satu persatu para prajurit telah tewas, serta mereka yang mulai kewalahan dengan serangan zombie yang tak ada habis-habisnya. Tiba-tiba muncul sebuah serangan bantuan, dan ternyata itu adalah Zhao Zeng serta ayahnya yang telah kembali. Sontak kedatangan tuan kota membuat Luoxu sangatlah senang. Ia langsung memberi kabar kepada semua prajurit tentang hal tersebut. Lalu salah satu prajurit juga mengabarkan kepada Luoxu bahwa semua warga telah berhasil memasuki kota. Kabar itu langsung membuat Luoxu memberikan perintah kepada prajurit untuk segera mundur menuju dinding pertahanan. Singkat cerita, para prajurit kini sudah berada di atas dinding pertahanan. Dan di tempat itu juga terlihat ada Luo Zhao
yang sedang menceritakan hal yang telah dilakukan manajer Yan pada dirinya dan kota Wei. Dengan situasi saat ini yang mana gudang makanan telah dihancurkan serta banyak seniman bela diri yang mati dan terluka, membuat mereka berpikir bahwa mereka telah mengalami kerugian yang sangat besar. Dan juga, Luo Zheng juga mengatakan bahwa dengan gelombang zombie yang saat ini sedang terjadi, bahkan jika mereka memiliki banyak seniman bela diri tingkat 5 sekalipun, dipastikan mereka tidak akan bisa menahan serangan zombie tersebut. Zhou Zheng yang mendengar hal tersebut lalu memberikan saran kepada ayahnya untuk membawa warga dan mengungsi terlebih dahulu dan kembali setelah gelombang zombie berakhir. Saran dari Zhou Zheng lantas diterima ayahnya, dan juga ayahnya mulai merasa bahwa cara berpikir Zhou Zheng itu sudah sangatlah pantas untuk menjadi ketua kota. Lalu muncul pelayan Su memberikan minuman kepada mereka, hingga saat Zhou Zheng meminum minuman tersebut, mendadak ia lalu merasakan pusing. Pelayan Su pun lalu menanyakan kepada ketua kota mengenai keputusannya tersebut, dan ketua menjawab bahwa dengan keadaan kota yang saat ini tidak memiliki cadangan makanan serta jumlah warga yang terlalu banyak untuk dievakuasi, membuat ia berpikir bahwa hanya keputusan itu satu-satunya yang terbaik. Dan ketua kota pun meminta pelayan Su untuk dapat menjaga Zhou Zheng. Singkat cerita, terlihat sebuah helikopter yang sedang terbang, yang ternyata Zhou Zheng juga berada di dalamnya. Ia yang saat ini baru saja tersadar. "Lansi, Su Yunwen, kenapa kita ada di helikopter?" "Tuan muda, Tuan kota, dia ingin tinggal di sana," jawab Lansi sembari menangis. Dan Zhou Zheng yang lalu membuka pintu dan melihat dirinya kini telah pergi jauh meninggalkan kota, ia pun lalu hanya bisa bersedih dikarenakan harus meninggalkan ayahnya. Kembali ke dinding pertahanan. "Laosu, jika memungkinkan kau harus bertahan hidup. Berhenti bercanda. Semenjak aku menjadi ketua perlindungan, hidupku ini bukan lagi milikku," jawab Laosu sembari tertawa. Dan lalu ketua kota memberikan komando kepada yang lain, yang mana bagi seniman bela diri yang ingin mundur diharapkan mereka juga turut melindungi para warga untuk mengungsi ke gunung di belakang kota. Sedangkan bagi mereka yang ingin tetap bertahan, maka diharapkan untuk mengikutinya dan bertarung sampai mati di tempat yang sudah seperti neraka itu. "Xiao Zheng, meskipun kau dipandang remeh dan dicurigai mengenai kemampuanmu, namun aku percaya suatu hari nanti kau akan menjadi bintang yang paling terang di dunia ini." Di dalam helikopter, Lansi yang melihat Zhou Zheng masih terus-terusan menangis lalu mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa keputusan tuan kota hanya untuk melindunginya. "Lansi, bukankah kita ini seperti orang yang sedang lari dari kewajiban? Ayahku dan orang-orang itu, seharusnya mereka tidaklah memiliki akhir yang seperti itu. Jika saja aku menemukan rencana Yan Chuan lebih awal, maka kota Wei tidak akan..." "Tuan muda, Tuan pernah berkata, di dunia yang kacau ini, bisa bertahan hidup satu hari saja itu merupakan berkah. Semua orang tidak bisa memprediksi nasib apa yang menimpanya besok, dan hal semacam ini terjadi bukan salahmu. Anda harus terus hidup atas nama mereka juga. Ini adalah yang terbaik bagi mereka yang telah mengorbankan hidup mereka." "Pelayan Su benar, kita harus terus hidup." "Tuan muda, kita sedang diserang monster," ucap pelayan Su sembari berusaha keras mengendalikan kemudinya dengan monster burung yang kini telah mengelilingi helikopter. Lansi mengambil tali dan mengatakan bahwa ia ingin mengusir monster-monster itu. "Tidak, kau tinggallah di sini dan lindungi pelayan Su." "Tuan muda, tapi ini adalah perintah," ucap Zhou Zheng sembari terjun dari pesawat dengan seutas tali yang mengikat di tubuhnya. Dengan Zhou Zheng yang terjun menuju ke arah salah satu monster, lalu jump attack. Sebuah lompatan yang diakhiri dengan tusukan pada monster itu dilakukan dan membuat monster itu berteriak kesakitan. Namun tak selang lama kemudian kawanan monster burung lain pun lalu mulai berbalik untuk menyerang Zhou Zheng. Di saat monster sedang meluncur ke arahnya dengan sangat cepat, lalu Zhou Zheng pun dengan cepat melompat dan membuat para monster burung bertabrakan. Ternyata monster itu sangatlah gigih dan masih akan menyerang Zhou Zheng. Namun tiba-tiba para monster burung langsung melarikan diri setelah mendengar suara itu. Sedangkan Zhou Zheng yang masih heran dengan suara apa itu, tiba-tiba muncul sosok monster yang sangat besar di hadapan helikopter. Dan itu adalah
seekor naga. Untungnya naga itu tidak tertarik dengan helikopter di hadapannya. Dan naga itu pun lalu hanya berbalik dan meninggalkan mereka. Di dalam helikopter, Zhao Zeng yang kini sudah kembali lalu mengucapkan keterkejutannya, yang mana ia melihat kemampuan pelayan Su dalam menerbangkan helikopter sangatlah hebat. Namun di saat pelayan Su akan memberitahukan mengenai asal-usulnya sebelum terjadi apokaliptik, tiba-tiba Lan Xi memanggil Zhao Zeng dengan histeris, dan ternyata yang ingin ditunjukkan Lan Xi adalah di depan mereka kini mulai nampak sebuah kota manusia. Singkat cerita, dengan mereka yang kini sedang menuju kota manusia itu, Lan Xi lalu menunjukkan sebuah peta yang telah ia beli dari seorang seniman bela diri. Menurut Lan Xi, jika memang peta yang ditunjukkan itu tidaklah salah, maka kota yang sebelumnya mereka lihat adalah sebuah kota bernama Kota Titan. Tak selang lama, pelayan Su lalu memberitahukan kepada Zhao Zeng bahwa pada ekor helikopter telah terjadi kerusakan diakibatkan serangan monster sebelumnya. Jadi ia harus mendaratkannya sesegera mungkin. Selain itu, hal tersebut juga lebih baik daripada harus mendaratkannya tepat di perkotaan, dikarenakan akan sangat menarik perhatian nantinya. Dengan saat ini yang masih belum sampai jam 2 siang, ditambah dengan sisa jarak menuju kota tinggal 20 km, mereka lalu memutuskan untuk mendarat di sela-sela hutan dan berusaha untuk mencapai kota sebelum hari menjadi gelap. Setelah beberapa waktu mereka menyusuri hutan dengan bermodalkan peta dan juga kompas milik Lan Xi. Pada akhirnya mereka bisa keluar dari jalur hutan dan berhasil menemukan jalan beraspal. Dengan ditemukannya jalanan itu, Lan Xi pun merasa sangat yakin jika mereka mengikuti jalan tersebut, maka mereka akan segera mencapai kota. Lalu muncul sebuah kendaraan sedang mengarah ke arah mereka. Dengan sigap Lan Xi langsung mengeluarkan pedangnya dan mengambil posisi siap bertarung. Dan begitu juga dengan Zhao Zeng, ia juga mengeluarkan busur panahnya. Hingga pada akhirnya mobil itu semakin mendekat dan berhenti di hadapan mereka. Terlihat seseorang muncul dan mulai mengamati kelompoknya Zhao Zeng. Dan di saat ia melihat pelayan Su, ekspresi bejat pun langsung terpampang jelas dari wajahnya. Dan tiba-tiba, Zhao Zeng pun langsung menembakkan panahnya dan tepat melintas di samping kepala orang itu. Ternyata yang diincar oleh Zhao Zeng bukanlah orang itu, melainkan ular bayangan abu-abu yang tepat berada di belakang mobil. "Teman, hati-hati, tempat ini liar. Mungkin ada bahaya tersembunyi di mana-mana," ucap Zhao Zeng memperingatkan mereka dengan ekspresi yang mengancam. Sontak pria itu tidak terima dengan sikap Zhao Zeng dan berkeinginan untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba dihentikan oleh seseorang yang berada di dalam mobil dan mengingatkannya untuk tidak membuat masalah lain terlebih dahulu. Dan mereka pun lalu melaju begitu saja melewati Zhao Zeng dan juga rekan-rekannya. "Bos, kenapa kau menghentikanku? Apa kau tidak melihat secantik itu?" Anak dengan busur itu tidaklah lemah. "Kita masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Jika mereka sedang menuju kota Titan, kita pasti akan bertemu dengan mereka di sana," ucap orang yang ada di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya Zhao Zeng beserta rekan-rekannya telah sampai di pinggiran kota Titan. Setibanya di tempat itu, Zhao Zeng lalu dikejutkan dengan seekor kuda bertanduk rusa, yang ternyata itu adalah Deer Horse berperingkat 2. "Anak muda, apakah memerlukan tumpangan?" ucap seorang pria yang juga pemilik kuda itu. Dan ternyata kuda itu merupakan hewan penarik kereta. Zhao Zeng lalu mengatakan bahwa ia beserta rekan-rekannya ingin menuju kota Titan, dan ia pun menanyakan biaya transportasi untuk menuju ke sana. Pria itu yang menyadari bahwa orang-orang di hadapannya merupakan domba gemuk yang datang dari luar kota. Ia pun merasa bahwa mereka sangatlah mudah untuk ditipu. Namun belum juga lama ia memikirkan hal itu. Tiba-tiba, orang-orang yang juga pemilik jasa transportasi datang dan mulai berusaha menawarkan Zhao Zeng dengan jasanya. Sedangkan pria itu yang pada akhirnya gagal mendapatkan untung besar dikarenakan orang-orang lalu terpaksa memberikan harga 3 kristal putih tingkat rendah untuk 3 orang, dan mereka pun lalu berangkat menuju kota Titan. Dalam perjalanan, Zhao Zeng yang penasaran dengan kuda bertanduk rusa itu lalu menanyakan dari mana pria itu mendapatkannya. Dan ternyata, kuda bertanduk rusa itu didapatkan dari seorang penjinak seharga 1 kristal biru tingkat menengah.
Zhao Zeng yang baru mengetahui dengan adanya seorang penjinak, lalu mendapatkan penjelasan dari pria itu bahwa penjinak itu sebenarnya juga merupakan seniman bela diri, hanya saja mereka lebih suka untuk menjinakkan binatang bermutasi. Biasanya mereka menggunakan binatang yang sudah dijinakkan untuk keperluan berperang atau juga untuk diperjualbelikan. Singkat cerita, akhirnya tiba juga mereka di kota Titan. Seperti halnya dengan namanya. Untuk masuk ke kota tersebut saja diharuskan untuk membayar sebesar 1 koin bintang per orang. Setelah mereka memasuki gerbang, sampailah mereka di tempat yang disebut dengan Area 5, dan mereka langsung memulai pencarian untuk menemukan penginapan terlebih dahulu. Hingga sampailah mereka di sebuah penginapan yang sangat megah bernama Petersong Hotel. Dengan biaya per malamnya adalah sebesar 2 kristal putih peringkat rendah. Sontak hal tersebut membuat Lancy terkejut dikarenakan biayanya sangat mahal. Namun dikarenakan tidak ada penginapan lagi yang lebih pantas dibandingkan tempat itu, terpaksa Zhao Zeng lalu menyetujuinya. Pada malam harinya, di saat Zhao Zeng sedang kepikiran tentang ayahnya, tiba-tiba datang pelayan Su dikarenakan ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Dan ternyata itu adalah tentang masalah keuangan mereka, yang mana uang yang mereka bawa ternyata hanya dapat menunjang mereka selama seminggu. 1 malam pun berlalu di tempat itu. Pada hari selanjutnya, Zhao Zeng bersama dengan Lancy lalu pergi menuju daerah luar kota Titan. Lancy mulai terkejut dengan tempat itu yang mana dipenuhi oleh seniman bela diri tingkat tinggi. Zhao Zeng pun lalu menjelaskan bahwa hal tersebut sangatlah wajar dengan status kota yang sebesar itu. Dan selain itu, walaupun di tempat itu memiliki daya saing yang sangat besar, namun hal itu juga sebanding dengan sumber dayanya, yang mana sumber daya di tempat itu juga sangatlah besar. Dan Zhao Zeng pun lalu menyemangati Lancy untuk harus lebih bekerja keras lagi dalam meningkatkan kekuatannya. Langkah pertama mereka di tempat itu adalah untuk mendaftarkan diri di Asosiasi Seniman Bela Diri. Sesampainya di dalam gedung asosiasi, Zhao Zeng pun lalu menyerahkan daftar mengenai identitasnya dan mencantumkan tingkat bela dirinya yang masih berada di tingkatan pelatihan. Seorang petugas yang menerima berkas pendaftaran itu lalu menyuruh Zhao Zeng untuk meletakkan di atas sebuah alat pengujian, dan sesaat setelah ia meletakkan tangannya, terdengar suara dari alat itu. Seniman bela diri tingkat pelatihan. Peringkat Anda memanglah benar. Mulai saat ini Anda adalah seniman bela diri tingkat pelatihan dari Asosiasi Seniman Bela Diri. Anda dapat menerima misi di sini. Setiap 3 bulan Anda harus datang dan membayar biaya keanggotaan. Ucap petugas itu dengan nada dan ekspresi yang memandang rendah, yang mana itu sangatlah berbanding terbalik dengan perlakuannya pada Lancy yang memiliki tingkat 2. Setelah menyelesaikan pendaftaran, ia pun langsung memilih-milih misi yang bisa diambilnya. Dikarenakan Zhao Zeng dengan Lancy terpaut 2 tingkatan, Zhao Zeng pun lalu menyuruh Lancy untuk tidak mengikutinya dalam pengambilan misi yang sama. Walaupun sangat berat bagi Lancy untuk berpisah dengan Zhao Zeng, namun Zhao Zeng lalu mengingatkan Lancy bahwa setelah sekian lama ia mengikutinya, sangatlah jelas bahwa Zhao Zeng tidak perlu lagi untuk dapat perlindungan dari Lancy. Zhao Zeng pun lalu memberikan kristal biru tingkat rendah kepada Lancy untuknya berlatih. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng di suatu pasar bernama Pasar Chaoyang. Seperti halnya pasar pada umumnya, di tempat itu banyak sekali dijual peralatan dan kebutuhan sehari-hari dan juga perlengkapan untuk berburu. Dan untuk saat ini, hal yang diperlukan Zhao Zeng adalah kendaraan. Di tempat penyewaan kendaraan, Zhao Zeng lalu tertarik untuk menyewa motor dan menunjukkan lokasi di peta serta meminta pemilik motor untuk menyiapkan bahan bakar yang cukup untuknya pulang dan pergi ke tempat itu. Orang itu pun sontak terkejut dengan tujuan yang akan dituju Zhao Zeng, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat yang bahkan seniman bela diri tingkat 5 sekalipun tidak akan berani untuk memprovokasi monster-monster di sana. Aku memang berencana untuk menuju ke sana. Namun, niatku bukanlah untuk memprovokasi monster-monster itu, melainkan untuk membunuh mereka, ucap Zhao Zeng dengan percaya diri. Singkat cerita, tempat lalu berpindah. Terlihat tempat itu merupakan habitatnya serigala bermutasi. Di saat serigala-serigala itu sedang memangsa mangsanya, tiba-tiba sebuah tembakan tepat mengenai salah satu serigala, dan ternyata penembak itu adalah Zhao Zeng. Dan ia juga sedang sangat terkejut dikarenakan jumlah XP yang didapatkannya dari membunuh 1 ekor serigala sangatlah besar.
dan ia pun lalu memutuskan menjadikan tempat itu sebagai tempat berburu utamanya. Dengan menggunakan skill weak point scan-nya terlebih dahulu, lalu 3 anak panah pun ditembakkannya sekaligus, dan serigala-serigala yang terkena tembakan itu pun langsung mati dalam sekali serang. Hingga setelah beberapa kali menyerang serigala menggunakan panahnya, ternyata anak panahnya yang ia pakai terus-menerus kini mulai tumpul dan tidak bisa dipakai lagi. Dan kini ia pun harus terpaksa menggunakan kemampuan thief-nya. Dengan Zhao Zeng yang saat ini harus melakukan pertarungan jarak dekat, serangan cepat dari serigala itu yang ternyata mampu mengenainya. Lalu ia menganggapnya sebagai bahan untuk latihan dalam memperkuat kemampuannya. Serangan bertubi-tubi berupa serangan cakaran, terjangan berkali-kali sudah menjadi sangat mudah ia tangani. Hingga pada saat ia sudah ingin menyudahi latihannya, dengan serangan cepat ia lalu memberikan tebasan bertubi-tubi pada serigala di hadapannya, dan serigala itu pun hancur berantakan. 2 kristal biru. Lumayan, ucap Zhao Zeng yang merasa puas dengan pendapatannya hari ini. Namun ia pun kini mulai berpikir bahwa untuk menjadi lebih kuat, ia tidak bisa terus-terusan mengandalkan kemampuan thief-nya. Ia juga harus bisa memanfaatkan kekuatan bintang. Dan dari hal itulah, kini ia mulai berencana untuk meneliti serta mengeksplorasi tentang cara memanfaatkan kekuatan bintang. Singkat cerita, tempat kini kembali ke pasar. Terlihat pria yang menyewakan motornya tadi mendadak terkejut dengan penampilan lusuh dari Zhao Zeng. Sontak pria itu pun bertanya, "Apa kau benar-benar telah menuju ke sarang binatang buas itu?" "Ya, begitulah," jawab Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi dari tempat itu. Sesampainya di kamar penginapan, sontak Lansi dan pelayan Su lalu terkejut dengan penampilan Zhao Zeng. Lalu Zhao Zeng menanyakan kemajuan Lansi yang diterimanya setelah memakai kristal biru. Dan Lansi pun lalu berkata, berkat kristal bintang berwarna biru yang diberikan sebelumnya, kini ia mulai merasa bahwa dirinya sudah mengalami peningkatan. Dan mulai merasakan bahwa tak lama lagi sepertinya ia akan mencapai tingkat 3. Pelayan Su yang kini mengetahui bahwa Zhao Zeng telah memberikan kristal pada Lansi untuknya dipakai berlatih. Zhao Zeng pun lalu mengatakan kepada pelayan untuk tidak terlalu khawatir. Dirinya pun lalu memberikan 2 buah kristal biru yang baru saja didapatkannya dari berburu, dan mengatakan bahwa mereka semua tidak bisa terus-terusan tinggal di penginapan. Jadi dengan 2 kristal biru itu, Zhao Zeng pun lalu meminta pelayan Su untuk membeli rumah menggunakan 2 kristal tersebut. 1 minggu pun telah berlalu dengan Zhao Zeng yang setiap harinya menghabiskan waktunya untuk berburu serigala bermutasi. Ia pun sangat merasa puas dengan pendapatannya, yang mana ia telah mendapatkan 20 kristal biru. Dan ia pun mulai merasa bahwa tempat itu ternyata tidak hanya cocok untuk berlatih, melainkan juga sangat cocok untuk menghasilkan banyak uang. Namun mengingat dalam pelatihan tempur diharuskan dengan metode latihan yang bervariasi, Zhao Zeng lantas terpikirkan akan mencoba mencari tempat baru untuknya berlatih. Pada saat ia sedang beristirahat sembari ingin minum potion penyembuh, tiba-tiba ia melihat tanaman jamur yang bercahaya. Sontak ia teringat dengan ucapan seorang wanita penjual informasi di pasar, yang mana ia mengatakan bahwa di alam liar jika kau menemukan tanaman ataupun sayuran langka atau juga yang tidak dikenal, maka kau harus mengumpulkannya. Ternyata sebagian besar dari tanaman itu adalah tanaman bermutasi yang menyerap kekuatan bintang, yang mana itu sangatlah langka dan juga sangatlah mahal. Zhao Zeng yang sebelumnya tidak bisa merasakan kekuatan bintang sama sekali, namun ternyata ia bisa merasakan kekuatan bintang terpancar sangat kuat dari jamur tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun lalu mengambil tanaman-tanaman itu. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu, dan tak terhitung juga Zhao Zeng telah pulang dan pergi ke tempat penyewaan motornya untuk dipakainya menuju tempat yang sama setiap hari. Orang-orang di sekitar pasar yang sudah mulai mengetahui identitas Zhao Zeng hanyalah tingkat pelatihan, lalu hanya dapat merendahkannya dan menganggapnya telah gila. Bahkan dengan hari-hari selanjutnya yang mana Zhao Zeng masih terus-terusan bisa kembali dengan selamat, lalu mulai membuat orang-orang heran sekaligus khawatir kepadanya. Hingga pada suatu hari ia memulangkan motor lebih cepat daripada biasanya, yang ternyata saat ini ia sedang berencana untuk pergi ke pasar.
Setibanya di pasar, Zhao Zeng lalu mencari tempat yang sepi. Lalu ia melakukan sesuatu, yang mana dari tangannya mulai mengeluarkan cahaya, dan lalu muncul sesuatu seperti portal. Dan ternyata, ia sedang mengeluarkan kulit serigala hasil buruannya dari dalam inventory. Ia lalu menggelar kulit-kulit itu di pinggir jalan untuk dijualnya, yang mana itu merupakan kulit serigala bermutasi tingkat 3 dengan harga satu kristal putih tingkat rendah untuk yang kualitas rusak, sedangkan satu kristal tingkat menengah untuk kualitas menengah. Hingga saat muncul seseorang yang mencoba menawar dagangannya. Namun ternyata Zhao Zeng berkata bahwa itu sudah harga pas. Orang itu lalu mencoba berpikir sejenak. Dilihat dari penampilannya, dia hanyalah seniman bela diri tingkat pelatihan. Lalu bagaimana caranya ia bisa berburu begitu banyak monster tingkat 3? Tapi kualitas kulit monster ini bagus. Ini benar-benar barang yang sangat bagus. Dan pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk memborong semua dagangan Zhao Zeng. Dan ia lalu memperkenalkan namanya adalah Chang Zhan, merupakan seniman bela diri tingkat 6. Dengan sebuah kartu namanya yang diberikan pada Zhao Zeng pun mengetahui bahwa orang itu merupakan orang yang memiliki sebuah toko peralatan. Dan orang itu lalu menawarkan Zhao Zeng untuk berkunjung ke tokonya jika saja ia membutuhkan peralatan. Tak selang lama setelah Chang Zhan pergi, datang lagi orang yang ingin membeli kulit serigala dari Zhao Zeng. Namun betapa terkejutnya dirinya setelah mengetahui bahwa kulit serigala telah habis. Orang itu ternyata datang bersama dengan pemimpinnya, yang mana pada awalnya mereka berencana menggunakan kulit serigala tersebut untuk membuatnya menjadi sebuah equipment dan menggunakannya untuk menyelesaikan sebuah misi. Pemimpinnya lalu mengatakan bahwa dengan misi monster armor besi yang akan dilakukannya, maka mereka sangatlah memerlukan tambahan equipment yang mampu memberikan tambahan defense. Dan dengan waktu penyelesaian misi yang kurang dari 5 hari, mereka pun lalu mulai yakin akan tidak mampu menyelesaikan misi tersebut. Hei, kalau itu soal monster armor besi, aku tahu soal itu, ucap Zhao Zeng yang ikut campur dikarenakan tidak sengaja mendengarkan permasalahan mereka. Mungkin saja kita bisa melakukan pertukaran. Apa kau tahu kelemahan monster armor besi? Yap, kau hanyalah tingkat pelatihan. Kau mungkin saja belum pernah melihatnya. Bahkan bentuk dari monster armor besi yang pasti kau tidak mengetahuinya. Jika ingin berbohong pada orang lain, sebaiknya kau mencari alasan yang lebih baik. Armor besi tingkat 4. Jika diserang, mereka akan meringkukkan tubuhnya dan menggunakannya sebagai pertahanan. Banyak seniman bela diri peringkat 7 sekalipun tidak bisa menghadapinya. Kenapa kami harus mempercayai apa yang kau katakan? Apa yang membuatmu berpikir kami akan mempercayai ucapanmu? Tidak, kau salah paham. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk percaya padaku. Tetapkan hargamu. 1 kristal biru tingkat rendah. Dan pemimpin itu pun lalu menjulurkan tangannya dan mengajak Zhao Zeng berkenalan. Yang ternyata ia adalah seorang pemimpin kelompok Warhammer dan bernama Xiao Heng. Dan Xiao Heng pun lalu berharap semoga ucapan Zhao Zeng itu benar, dikarenakan jika tidak maka ia akan membuat perhitungan dengannya. Aku adalah seniman bela diri tingkat pelatihan, Zhao Zeng. Izinkan aku mengucapkan selamat kepada kalian sebelumnya, dikarenakan kalian dipastikan akan dapat menyelesaikan misi tersebut, ucap Zhao Zeng yang lalu setelah itu ia menyampaikan kelemahan dari monster armor besi serta cara-cara terbaik untuk menyerangnya. Menargetkannya dari kepala dengan skala 11. Apa bisa langsung menghancurkan pertahanannya? Bukankah itu sangatlah sederhana? Pemimpin, mendengar apa yang dikatakannya, anak itu pasti berbohong dan hanya ingin menjebak kita. Tidak, aku bisa merasakannya, bahwa dia lebih kuat dari seniman bela diri tingkat pelatihan pada umumnya. Seniman bela diri tingkat pelatihan? Dia tidaklah sesederhana kelihatannya.